Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di cerita yang sama di pendakian horor di Gunung Jawa Tengah. Pada episode sebelumnya, gak lama kemudian lonceng kembali berbunyi. Seketika itu juga gua sama Mas Burhan lari ngebirit ke arah belakang dan segera merendahkan posisi berdiri kami. Lalu muncullah makhluk topeng itu. Dia mondar-mandir, naik ke atas ke bawah, kemudian dia pilih salah satu pendaki dan mulai menelannya, kemudian menghilang lagi. Kali ini yang ditelan adalah pendaki yang keturunan Tiongkok, yang badannya gempal, tapi ini makhluk rada goblok juga. Kenapa dia nggak berasa ada yang aneh ya? Sebab kami berdua kan ibaratnya melakukan chatting atas kondisi ini. Ya bodoh amat lah itu, untungnya kita. Lalu kemudian terdengar lonceng berikutnya yang menandakan bahwa makhluk tersebut sudah kembali ke asalnya. Gua dan Mas Burhan siap-siap untuk keliangan lagi nih, terus pingsan dah. Gua sambil curi-curi lihat ke arah langit, udah muncul tuh bulannya. Ya, dalam hitungan ketiga kita berdua pingsan lagi. Tapi yang penting kita berdua sudah sama-sama menemukan sebuah petunjuk, tinggal kita samakan saja. Mudah-mudahan cocok. Gua kemudian tersadar, pasti di depan gua lagi ada Mbak Ning. Nanya kenapa, gua diam aja, kemudian gua belagak tersedak, bla bla bla. Pokoknya cerita ini terulang seperti yang kemarin-kemarin. Loh kok aneh ya? Biasanya sebelum membuka mata gua merasakan sengatan cahaya matahari di mata gua. Tapi kali ini tidak ada. Gua buru-buru buka mata gua. Lah bener, gua di rumah Mbak Ning, tapi keadaannya malam-malam. Loh, Mas Burhan mana nih? Gua coba ngelongok ke sekitaran rumah Mbak Ning dan rumah-rumah tetangga. Loh, kok sepi? Waduh, gawat ini. Ini kok gak terjadi pengulangan. Gua segera bangkit, berdiri sambil ngelongok ke arah dalam rumah Mbak Ning yang gelap gulita. Tapi gua gak berani masuk. Gua bingung. Gua mau teriak manggil nama Mas Burhan, tapi rasanya itu gak mungkin gua lakukan. Gua langsung balik badan ke arah luar rumah dan tiba-tiba gedebruk. Tiba-tiba aja ada yang menabrak gua dari belakang. Gua kepelanting ke depan sampai nyusur ke tanah. Wah, siapa ini yang nabrak gua? Pas gua noleh ke belakang, ternyata itu Mas Burhan. Gak pakai lama, Mas Burhan langsung nyember tangan gua, ngajak gua lari kabur menuju ke arah balai kampung. Gua bingung ada apaan ini. Tapi gak sempet lah gua nanya pas kondisi kayak gini. Gua pun ikut berlari samping-sampingan sama Mas Burhan. Sampai balai kampung, Mas Burhan ngajak gua lari ke arah belakang balai tersebut. Oh, ternyata ini belakang balai. Ternyata seperti kebun karet, gelap banget. Gua yakin dah kalau di sini mah nggak bakal ada yang bisa ngelihat. Nah, sampai di sana gua berdua sama Mas Burhan diem jongkok sambil ngos-ngosan. Gua coba nanya Mas Burhan, sebenarnya apa yang terjadi? Mas, sebenarnya ada apa nih? Kenapa kita harus lari, Mas? Dan kenapa kok ini nggak terjadi pengulangan? Saya juga nggak tahu. Saya sadar juga sudah gelap gini keadaan, tapi saya lihat kamu masih pingsan dan nggak bisa dibangunin. Akhirnya saya tadi coba ke dalam rumah Mbak Ning lagi. Terus Mas Burhan lihat apa di dalam sana, sampai Mas Burhan ngajak kabur begini. Saya lihat makhluk topeng itu ada di dalam sana dan ngelihat saya. Lalu nggak banyak omong, gua langsung diam aja. Gua bingung mau ngomong apa juga. Mas Burhan langsung ngelihat ke arah depan seakan memastikan makhluk itu nggak ngejar kami. Dan dari kejauhan samar-samar kita berdua ngelihat sosok makhluk itu. Dia terbang setinggi 2 meter dari tanah, melayang-layang ke sana kemari seakan mencari-cari sesuatu. Gua nggak nahan pas di sini. Jujur, gua malu mengatakannya, tapi ya sudahlah. Gua kencing di sini. Saking ngerinya gua kencing di celana. Deg-degan banget. Takutnya makhluk itu ke arah kami berdua. Tiba-tiba makhluk itu diem, berhenti bergerak. Tiba-tiba saja makhluk itu dipenuhi dengan api hitam. Kalian bisa bayangin kalau ngelihat truk yang dari knalpotnya keluar asap warna hitam ngebul. Nah kayak gitu.
Awalnya tipis tapi lama-kelamaan tebel banget tuh asap. Gua sama Mas Burhan melototin gitu aja kejadian, penasaran sama apa yang akan terjadi. Nggak lama tuh asap perlahan menipis dan gua udah gak bisa kencing lagi kali ini. Seakan-akan air kencing gua udah habis. Tiba-tiba aja tuh makhluk berubah jadi orang yang badannya tegap, tingginya kurang lebih dari 3-4 meteran. Tangannya panjang menjulur sampai ke tanah, rambutnya gondrong ikal sampai punggung. Tapi yang bikin gua merinding, kakinya. Kakinya bukan kaki manusia, tapi kaki kuda. Gua baru kali ini ngelihat sosok model begini, kayak monster. Gua noleh ke Mas Burhan, dia juga melongok gak berkedip. Gua berdua cuman dia mematung. Yang penting itu makhluk jangan noleh kemari aja, beber aja loh. Itu makhluk setengah berlari menuju ke arah pintu masuk perkampungan. Yah, kami rasa aman dah. Kami berdua diem-dieman agak lama, sampai akhirnya gua berasa kaki gua udah kesemutan banget karena kelamaan jongkok. Di situ gua baru berani buka suara sambil berdiri. Mas, gua gak mau bahas yang tadi kita lihat. Yang penting gua mau bahas adalah yang Mas lihat dari para pendaki. Petunjuk apa, Mas? Kamu duluan, kalau saya coba berkomunikasi melalui batin. Gua ngelihat dari jari telunjuk kanan mereka. Mereka semua jari telunjuknya menuju ke arah area belakang sini, Mas. Mata mereka seakan menyuruh gua segera mungkin keluar dari sini. Ya udah, kita cocok, Le. Saya juga setuju akan hal itu. Salah satu dari mereka ada yang mengatakan agar kita ke arah sini dan mencari sebuah makam, dan mereka mengatakan cari sebuah makam yang memiliki lubang ukiran di tengahnya. Maksudnya apa, Mas? Ya, sepertinya di belakang area ini ada sebuah makam. Itulah kunci keluar dari sini, ucap Mas Burhan. Kemudian Mas Burhan mengajak gua untuk menyusuri jalan setapak yang ada di belakang balai kampung ini menuju ke sebuah hutan yang jelas gelap banget lah. Sebelum jalan menyusuri jalan setapak itu, gua sempat menanyakan ke Mas Burhan, kira-kira warga dan para pendaki di mana? Kok semua pada nggak ada? Dan kenapa nggak terjadi pengulangan? Nah, kalau kata Mas Burhan ada sesuatu yang terjadi. Lah, berhubungan dengan kita, mungkinkah para warga gaib dan makhluk itu sudah mengetahui keberadaan kita yang berbeda dengan para pendaki lainnya? Singkat cerita, gua coba ngelihat ke langit. Bulan lagi bersinar terang. Gua masih berasumsi para warga semua masih ada, begitu pula para pendaki. Tapi entah di mana mereka semua. Gua pikir awalnya dengan tidak adanya mereka, suasana akan menjadi lebih baik. Tapi ini terlalu sepi, jadi malah seakan tambah mencekam. Kita berjalan hanya diterangi oleh sinar bulan, satu-satunya jalan setapak yang ada di sini. Coba kami ikuti. Kanan kiri kami pohon, kayak pohon karet itu, tapi nggak tahu juga. Gua nggak tahu namanya pohon apaan. Kondisi jalanan saat itu agak becek dan tapi bukan karena hujan, sepertinya embun kali ya. Jalan setapak itu cukup kecil, persis seperti kondisi lajur kami menuju ke bawah pada saat diantar oleh Mas Ali. Selain pohon, rumput-rumput di sini juga tinggi, ilalang lah namanya. Jadi kalau ada orang jalan di kanan kiri, yang kelihatan hanyalah dari pinggang ke atas saja. Lalu buru-buru kami berdua melangkah. Kami berdua hanya mengendalikan feeling saja untuk mencari sebuah makam sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh para pendaki itu. Lalu gak berselang lama, Mas Burhan menghentikan jalannya. Gua pun juga ikut berhenti dan berusaha mencari tahu apa penyebabnya tanpa menanyakan kepada Mas Burhan. Pasti ada alasan kenapa dia berhenti. Gua tegas-tegasin pandangan ke arah depan. Gak ada apa-apa kok. Gua kira ada yang berdiri di depan jalan setapak itu. Gua coba tegesin lagi sampai ngerejepin mata sedikit. Tapi bener-bener gak ada apa-apa. Baru deh gua coba lihat ke arah kepala Mas Burhan menoleh. Dia menoleh ke arah kiri depan. Di sana memang ilalangnya agak lebih tinggi dari yang sebelah kanan. Dan di sebelah kiri itu jarak antara pohon dengan pohon yang lainnya juga lebih rapat.
Lalu samar-samar gua melihat kayak pohon yang kena pemantulan cahaya, jadi agak mengkilap-kilap gitu, warnanya putih. Tapi gua tetap penasaran, apaan sih itu? Kok gerak-gerak? Setahu gua kalau pohon yang gerak kan dahannya, tapi ini batangnya. Masa sih itu pohon? Jah, bener. Pohonnya bisa bergerak, kayak di film The Lord of the Rings. Tapi kalau di film itu kan pohonnya ada muka dan tangannya. Kalau ini enggak. Tiba-tiba ada yang loncat dari tengah pohon itu. Ampun dah, gua salah sangka. Gua kira itu pohon, tapi itu pocong. Itu pocong lompat ke atas dan enggak balik lagi ke bawah. Pocong itu terbang ke atas, melesat kenceng banget. Gua dan Mas Burhan gak langsung bergerak, tetap pada posisi kami berdiri. Dan tiba-tiba pocong itu balik lagi dan melayang kenceng ke arah kanan hutan, masuk ke dalam hutan hingga gak terlihat lagi. Gua cuma mikir gini, jangan-jangan kalau sebelumnya adalah perkampungan gaib, masa iya sekarang gua masuk ke perhutanan gaib? Ya ini mah bakalan jadi perjalanan panjang. Lokasi makamnya aja belum ketahuan di mana, nyarinya malam-malam pula. Mau nunggu pagi, kita juga nggak tahu kapan paginya. Lalu daripada gua mikir yang enggak, gua dan Mas Burhan pun lanjutin perjalanan. Ini makin ke dalam, makin sempit, pohonnya makin rapat, dan gua ngerasa kok sunggup banget ya. Kalau sunggup kan gerah. Sunggup tuh lebih kayak ada di tengah-tengah banyak orang yang berkumpul sambil berdesak-desakan. Kalian bisa bayangin kita ada di dalam pasar tradisional dan dempet-dempetan gitu. Nah kayak gitu dah perasaannya. Ini hutan kok lama-lama gerah juga ya. Berasa banget gerahnya. Padahal pas tadi udah di luar tuh dingin. Mas Burhan minta gua sambil lihat kanan ke kiri. Kali aja ngelihat makam yang dimaksud. Gua pun ikutin. Tapi gua sambil megang ranselnya Mas Burhan dari belakang. Mata gua natap ke bawah ngelihat kanan ke kiri. Singkat cerita, kurang lebih dari 100 meter kami berjalan menyusuri jalan setapak ini. Kami akhirnya sampai ke sebuah area yang cukup lapang dan terbuka. Kayak area peristirahatan di pos atas. Gua celingukan ke kanan dan ke kiri di area tersebut. Kali aja ada makam, tapi nihil, gak ada sama sekali. Area ini benar-benar kosong. Kami pun melanjutkan perjalanan melalui jalan setapak itu, masuk lagi ke area hutan lagi. Di sini tiba-tiba hawa turun drastis. Tiba-tiba saja hawa terasa dingin banget. Gua sampai merinding pas masuk ke area ini. Mas Burhan pun sempet nengok ke gua dan bilang, Mas Burhan bilang perasaan dia kok gak enak. Gua sempet ragu juga untuk masuk. Tapi kalau kita gak masuk, kita gak akan pernah ketemu teka-teki dari perjalanan ini. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan kelanjutan dari cerita ini. Kalian juga bisa mendengarkan di playlist kami. Di sana kami sudah rangkum beberapa judul cerita untuk kami sajikan kepada kalian. Semoga cerita-cerita dari kami dapat menghibur kalian. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.